Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Florencia Mau dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Akuntansi S1. Saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Pengaruh Leverage, Profitabilitas dan Kebijakan Dividen terhadap Nilai Perusahaan. Studi empiris pada perusahaan sektor industri barang dan konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2015 sampai 2019. Latar belakang masalah. Di latar belakang masalah terdapat fenomena. Fenomena yang pertama, perekonomian saat ini telah menciptakan suatu persaingan yang sangat ketat antara perusahaan dalam negeri. Dan setiap perusahaan memiliki tujuan utama untuk memperoleh laba dalam jangka waktu yang panjang. 2. Penilaian terhadap nilai perusahaan diperlukan untuk menggambarkan kemampuan perusahaan dalam melunasi utang-utang yang dimiliki perusahaan. Yang ketiga, nilai perusahaan bertujuan untuk memaksimalkan laba saat ini dalam jangka waktu yang panjang dan perusahaan menunjukkan seberapa tingginya keberhasilan suatu perusahaan. Yang keempat, nilai perusahaan ingin memaksimalkan tingkat kemakmuran pemegang saham melalui peningkatan nilai perusahaan. Rumusan masalah yang pertama, apakah terdapat pengaruh antara leverage terhadap nilai perusahaan pada perusahaan industri barang dan konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2015 sampai 2019. Yang kedua, apakah terdapat pengaruh antara profitabilitas terhadap nilai perusahaan pada perusahaan sektor industri barang dan konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2015 sampai 2019. Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh antara kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan pada perusahaan sektor industri barang dan konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2015 sampai 2019. Yang keempat, apakah terdapat pengaruh antara leverage, profitabilitas dan kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan pada perusahaan sektor industri barang dan konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2015 sampai 2019. Teori yang digunakan dalam skripsi ini yaitu ada dua teori. Teori keagenan. Teori keagenan merupakan basis teori yang mendasari praktik bisnis perusahaan yang berakar dari sinergi teori ekonomi, teori keputusan, teori sosiologi, dan teori organisasi. Yang kedua, teori sinyal menunjukkan suatu tindakan yang diambil oleh manajemen perusahaan yang memberikan petunjuk bagi investor tentang bagaimana manajemen memandang prospek perusahaan. Rangka pemikiran. Berdasarkan teori keagenan dan teori sinyal, maka dapat dibuat kerangka pemikiran seperti gambar. Dari kerangka pemikiran dapat disusun hipotesis sebagai berikut. Hipotesis yang pertama, leverage berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hipotesis kedua, profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hipotesis ketiga, kebijakan dividen berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hipotesis keempat, leverage, profitabilitas dan kebijakan dividen secara bersama-sama berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Metodologi penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kasual dan komparatif. Variabel independen yaitu leverage, profitabilitas dan kebijakan dividen. Variabel dependennya adalah nilai perusahaan. Populasi itu perusahaan sektor industri barang dan konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015 sampai 2019. Sampel perusahaannya ada 16 perusahaan yang sesuai dengan kriteria. Rancangan analisis. Rancang analisis yang pertama yaitu model yang digunakan dalam analisis regresi data panel. Yang pertama, pendekatan common effect model. Yang kedua, pendekatan Fisek effect model. Yang ketiga, pendekatan random effect model. Yang kedua, uji yang digunakan dalam analisis regresi data panel yaitu uji Chow. Dua, uji Hostman. Yang ketiga, uji Langeric multiplier.
Analisis dan pembahasan hasil penelitian. Pengaruh leverage, profitabilitas dan kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan. Data panel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas 3 model, yaitu Common Effect Model, Fishek Effect Model, dan Random Effect Model, yang selanjutnya akan diuji berpasangan untuk masing-masing model. Analisis regresi data panel. Hasil uji cu yang diperoleh nilai probabilitasnya sama dengan 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka HO ditolak dan HA diterima, yang berarti Fishek Effect Model yang terpilih. Hasil uji Hausman diperoleh nilai probabilitasnya sama dengan 0,0000 lebih kecil dari 0,005, maka HO ditolak dan HA diterima, berarti Fishek Effect Model lebih tepat digunakan. Analisis regresi data panel. Rangkuman uji penilaian model. Seperti gambar berikut. Hasil pengujian model regresi data panel di atas. Kedua model data panel tujuannya untuk memperkuat kesimpulan pengujian berpasangan yang merekomendasikan pengguna Fishek Effect Model yang akan dianalisis lebih lanjut dalam penelitian ini. Analisis regresi data panel. Hasil uji T. 1. Hasil uji T terhadap variabel leverage diperoleh nilai T statistik lebih besar 3,637279 dengan probabilitasnya sebesar 0,0006. Karena nilai T statistik lebih besar dari T tabel, maka 3,637279 lebih besar dari 1,66515 dan nilai probabilitasnya lebih kecil dari 0,05. 2. Hasil uji T terhadap variabel profitabilitas diperoleh nilai T statistik sebesar 3,469383 dengan probabilitas sebesar 0,0010. Karena nilai T statistik lebih besar dari nilai T, maka 3,469383 lebih besar dari 1,66515 dan nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05. Yang ketiga, hasil uji T terhadap variabel kebijakan dividen diperoleh nilai T statistik sebesar 2,615462 dengan probabilitas sebesar 0,0112. Karena nilai T statistik lebih besar dari T tabel, maka 2,615462 lebih besar dari 1,66515 dan nilai kebijakan dividen lebih kecil dari 0,05. Kesimpulan yang pertama yaitu hasil penelitian ini menunjukkan bahwa leverage berpengaruh signifikan dan positif terhadap nilai perusahaan pada sektor industri barang dan konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2015 sampai 2019. Yang kedua, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan sektor industri barang dan konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015 sampai 2019. Yang ketiga, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan dividen berpengaruh signifikan dan positif terhadap nilai perusahaan pada perusahaan sektor industri barang dan konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2015 sampai 2019. Yang keempat, hasil uji regresi secara bersama-sama atau simultan menunjukkan bahwa leverage
profitabilitas dan kebijakan dividen berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap nilai perusahaan. Saran yang pertama bagi perusahaan. Perusahaan sebaiknya meningkatkan penjualan dengan memproduksi barang semaksimal mungkin serta mengolah aset-aset perusahaan efektif dan efisien agar dapat meningkatkan laba perusahaan sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan nilai perusahaan. Saran yang kedua bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian sejenis, disarankan untuk menambahkan beberapa faktor variabel lainnya yang mungkin berpengaruh terhadap nilai perusahaan dengan menggunakan proksi atau model pengukuran lainnya. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.